Indonesia. Masih siap berjuang? Harga naik, semua kebutuhan naik, bahkan pemerintah juga menaikkan harga BBM dan kemudian berbagai macam kenaikan yang lain. Tapi pada saat yang sama, ketika bicara tentang kenaikan upah buruh, ketika bicara tentang upah, dia ingin menurunkan. Saya kira itulah momen penting yang akan kita katakan pada hari ini, kawan-kawan. Persis di sini, di depan kantor Menteri Ketenagakerjaan, kita ingin menegaskan bahwa kenaikan upah adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tuntutan kita naik 13%. Orang-orang bertanya, apa dasar kenaikan upah 13% itu? Dengan tegas kita mengatakan bahwa kenaikan 13% itu ada dasarnya, ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Tahun ini kawan-kawan, BPS mengatakan pemerintah memprediksi bahwa inflasi akan tembus 6,5%. Artinya kenaikan harga-harga berdasarkan inflasi itu adalah 6,5%. Selain itu kita juga mendengar berbagai fakta. BPS mengumumkan tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tembus 5%. Itu juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, itu sejatinya adalah bicara tentang kontribusi buruh. Ketika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, itulah hasil keringat kawan-kawan, itulah hasil tenaga kawan-kawan, karena kerja kawan-kawan, karena kegiatan kawan-kawan, karena aktivitas yang kawan-kawan lakukan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Maka sangat layak kalau pertumbuhan ekonomi yang 5% itu dinikmati oleh kaum buruh. Jadi 6,5% sebagai inflasi, kemudian ditambah 5% sebagai pertumbuhan ekonomi, dan kemudian kita tahu dalam sebuah kalkulasi ketika Bapak tidak menaikkan, kita juga minta itu sebagai bagian dari apa untuk upah ini. Jadi ketika dibulatkan, maka 13% kenaikan yang kita tuntut itu ada dasarnya, ada hitung-hitungannya. Yang kedua, selalu dikatakan bahwa Omnibus Law akan digunakan untuk penetapan upah minimum tahun ini. Terang saja kita menolak, dengan tegas kita mengatakan tidak untuk penerapan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan-aturannya dalam penetapan upah minimum. Mengapa demikian kawan-kawan? Karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang konstitusional. Artinya apa? Ditegaskan dalam undang-undang itu, ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa semua hal kebijakan yang bersifat strategis dan kemudian berdampak luas pada kehidupan kaum buruh dan masyarakat, maka harus ditangguhkan. Oleh karena itu penggunaan PP 36 untuk penetapan upah minimum tidak bisa dilakukan. Dia harus ditangguhkan. Itu adalah perintah Mahkamah Konstitusi. Dan kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah setara dengan undang-undang dan karena itu harus dijalankan. Hari ini kita ingin mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak mengingatkan penetapan upah minimum dengan berdasarkan pada Omnibus. Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang hebat. Apa yang kita lakukan adalah biarkan tentang kebenaran. Karena kita ingin mengingatkan pemimpin-pemimpin negeri ini yang mengakami putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu hal pertama yang akan kita sampaikan, kenaikan upah 13%. Hal yang kedua yang ingin kita suarakan adalah tentang PHK kawan-kawan. Kalau kita lihat pemberitaan dari tahun ke tahun, kalau kita cek lagi pemberitaan dari tahun ke tahun, maka selalu dikatakan menjelang akhir tahun ketika penetapan upah minimum, perusahaan-perusahaan dalam ekonomi yang sulit, dalam kondisi yang sulit. Selalu saja diberitakan di mana-mana bahwa PHK akan terjadi ketika kenaikan upah. Hari ini kita juga melakukan yang sama. Kita juga mendengar yang sama. Karena katanya di pabrik garmen, tekstil, sepatu ada PHK besar-besaran. Bahkan jumlahnya 45.000 lebih. Karena katanya dikatakan bahwa di sektor otomotif juga ada PHK besar-besaran. Mereka lupa bahwa mereka yang bekerja di garmen, tekstil, dan sepatu itu sebagian besar adalah anggota dari KSPI yang tergabung di SPN. Mereka lupa bahwa buruh-buruh yang tergabung dalam sektor otomotif itu kebanyakan tergabung dalam anggota KSPI di sektor MSPMI. Kita tidak melihat adanya PHK besar-besaran itu. Kita tidak melihat adanya resesi yang berdampak pada kerugian perusahaan. Oleh karena itu, kita berkesimpulan bahwa momok-momok tentang PHK, hantu-hantu tentang PHK itu sengaja dimunculkan untuk menakut-nakuti buruh agar mereka tidak menuntut upah yang tinggi.
Apakah kawan-kawan percaya dengan kebohongan-kebohongan itu? Apakah kawan-kawan percaya dengan dusta-dusta itu? Kita mengatakan kita tidak percaya. Dan bukan hanya soal kenaikan upah minimum, bahkan dalam perundingan upah di tingkat perusahaan, selalu yang dikatakan perusahaan adalah kondisi keuangan sedang sulit, kondisi keuangan sedang merugi, dan kemudian mereka mengatakan tidak mampu untuk menaikkan upah. Padahal kita tahu ketika perusahaan sedang untung, ketika perusahaan sedang laba besar, dia tidak pernah bilang kepada buruhnya. Maka kata-kata bahwa akan ada PHK besar-besaran itu adalah kebohongan-kebohongan untuk membuat kaum buruh tidak menuntut kesejahteraan yang lebih. Dan kita tidak percaya itu, maka pada hari ini kita juga ingin menegaskan bahwa aksi kita sekaligus untuk menolak PHK karena ancaman resesi. Kita tidak mau resesi dijadikan kami hitam oleh penguasa. Kita tidak mau resesi dijadikan dalih untuk melakukan PHK. Stop PHK, tidak ada PHK dengan alasan resesi global. Karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa kuartal ini selalu positif. Indonesia tidak sedang dalam resesi. Itu yang kedua yang ingin kita sampaikan dalam aksi hari ini, kawan-kawan. Dan ketiga tuduhan kita adalah tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bicara tentang Omnibus Law adalah bicara tentang janji-janji yang tidak pernah terbukti. Bicara tentang Omnibus Law adalah tentang janji-janji yang jauh panggang dari aksi. Kita masih ingat betul, kita masih terngiang dalam kepala kita bagaimana pemerintah mengatakan ketika Omnibus Law nanti dibuat, ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, akan ada investor yang berbondong-bondong datang ke negeri. Akan ada penciptaan lapangan pekerjaan, akan ada orang-orang yang menganggur kemudian bisa masuk ke dunia kerja. Tapi hari ini kita menyaksikan janji itu, kata-kata itu hanya dusta belaka, hanya kebohongan belaka. Karena faktanya tidak ada investor yang berbondong-bondong datang, tidak ada lapangan pekerjaan yang luas yang terbuka yang membuat orang-orang bisa kembali bekerja. Kebohongan pertama tentang Omnibus Law. Mereka mengatakan ketika Undang-Undang Cipta Kerja nanti disahkan, kesejahteraan kaum buruh akan meningkat. Lagi-lagi kata-kata tentang kesejahteraan akan meningkat ketika Undang-Undang Cipta Kerja ada. Itu lagi-lagi adalah sebuah kebohongan. Itu lagi-lagi adalah janji yang tidak terbukti. Karena faktanya kita merasakan sendiri bagaimana kesejahteraan kaum buruh semakin nyungsep, semakin turun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Di perusahaan-perusahaan saat ini banyak perusahaan yang meminta PKB-nya turun mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja. Di perusahaan-perusahaan kita menyaksikan bagaimana tingkat kesejahteraan itu diturunkan mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja. Itu artinya Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang membangun